warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Breaking News 20 kembali lagi bersama Anda dengan berita-berita teraktual, fakta, dan terpercaya. Bersama saya, Nur Aulia Azhara, dan rekan saya, Fitri Handayani. Inilah Breaking News 20 selengkapnya. Berita pertama hari ini adalah pembangunan jembatan di Kuin Selatan yang menghubungkan antara Jalan Kuin Selatan dengan HKSN Banjarmasin. Pembangunan jembatan ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kota Banjarmasin mengingat kondisi jembatan yang sudah lumayan lama dan arus lalu lintas yang semakin ramai di kawasan ini. Seperti apa pembangunan jembatan tersebut? Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami yang sudah berada di lokasi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang berada di studio. Di sini saya berada di Jalan Kuin Utara, RT 9, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menginformasikan tentang proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Jalan Kuin dengan Jalan HKSN Banjarmasin. Seperti diketahui bersama, Pemkot Banjarmasin mengeluarkan dana anggaran sebesar 42 miliar yang mana proyek pengerjaan jembatan tersebut di awal tahun 2020 dengan target di akhir 2020. Latar belakang terjadinya pembangunan jembatan yang menghubungkan Jalan Kuin dengan Jalan HKSN Banjarmasin dikarenakan arus lalu lintas yang sangat padat, apalagi di hari-hari weekend seperti hari Sabtu dan Minggu, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan yang sangat panjang. Dan inilah yang membuat terjadinya pembangunan jembatan yang menghubungkan Jalan Kuin dengan Jalan HKSN Banjarmasin. Pembangunan jembatan ini bisa dikatakan sudah 50%. Akan tetapi dapat terjadi penghambatan dikarenakan dana anggaran yang masuk sekitar 23 miliar karena pandemi COVID-19. Pemkot Banjarmasin mengharapkan di awal tahun 2022 proyek ini sudah 100% dan bisa difungsikan oleh masyarakat di daerah sekitar tersebut. Mungkin hanya ini informasi tentang pembangunan jembatan Kuin yang menghubungkan Jalan Kuin dan Jalan HKSN Banjarmasin. Sekian, saya kembalikan kepada rekan-rekan yang berada di studio. Kita beralih ke berita yang kedua. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap tempat-tempat wisata yang ada di Banjarmasin, salah satunya Kompleks Makam Sultan Suryansah yang berlokasi di Jalan Kuin Utara, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Bagaimanakah kondisi Makam Sultan Suryansah? Bersama rekan kami yang sudah berada di lapangan. Ya, terima kasih kepada rekanan saya yang berada di studio. Di sini saya sudah berada di salah satu tempat wisata makam bersejarah Makam Sultan Suryansah. Dan di samping saya ada Bapak Zulkarnain sebagai ahli sejarah di sini. Jadi saya akan memaparkan beberapa pertanyaan kepada beliau terkait tentang masalah hari ini. Yang pertama, Pak, apakah ada perbedaan jumlah angka pengunjung wisata di makam ini sebelum dan sesudah COVID? Perbedaan memang ada. Sebelum COVID dulu pengunjung lebih banyak. Pengunjungnya banyak. Tanpa ada COVID duluan. Banyak. Biasanya dari pagi sampai malam tuh ada. Biasanya yang banyak tuh pagi sampai jam 8, 9, 10, 11, 12. Setelah agak siang kurang, tapi sore sampai hendak maghrib itu ada, bahkan malam ada. Lebih ramai sebelum daripada COVID. Tapi waktu COVID itu pertama ada pembatasan masa protokol kesehatan. Zaman COVID itu terbatas, ada aturan. Jadi kebanyakan orang takut datang tanpa masker, tidak berani masuk. Tanpa cuci tangan mereka tidak berani masuk. Jadi ada perbedaannya. Dia lebih ramai sebelum COVID. Itu jawabannya. Pertanyaan kedua, Pak, apakah ada aturan tertentu terhadap para pengunjung wisatawan
untuk berkunjung sini? Kalau aturan-aturan di sini memang ada yang harus ditaati oleh pengunjung. Untuk di zaman COVID ini, yang pertama-tama itu masuk ke dalam lokasi wisata Makam Sultan Syahriansah itu harus pakai masker. Itu pakai masker, cuci tangan, dan jangan bersentuhan tangan antar tamu. Kami tidak bisa seperti gini aja untuk tamu baik laki-laki perempuan supaya jangan bersentuhan. Karena mungkin di tangan kita kuman-kuman banyak. Jadi lebih baik gini, silakan masuk, tapi tidak ada bersentuhan. Jadi aturan yang selanjutnya, tamu yang lain itu harus memakai pakaian sopan. Aturan pertama yang tadi selanjutnya setelah masker, cuci tangan, yang bersentuhan, berpakaian yang sopan. Itu kayaknya harus wajib memakai. Ada yang pakai celana pendek kami larang. Itu aturan. Jadi memang tidak boleh sembarangan. Lebih kayak ada ini bagus pakaian. Jadi ada aturan tertentu. Jadi pulang di aturan tertentu di sini pulang tidak boleh ribut. Yang pengunjung yang datang boleh berkata apa-apa tidak boleh, atau memakai yang kurang sopan tidak dibolehkan. Di sini pokoknya santun muslimah lah caranya. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah ada dampak tertentu yang Bapak rasakan selaku ahli sejarah di sini? Dampaknya mirip memang kayaknya dampaknya. Apa yang maksudnya? Dampak yang pas terjadi pas COVID nih, dampak tertentu agen dia. Ya. Dampaknya tuh pertama tadi kurangnya pengunjung, dampak utama itu kurang pengunjung. Kedua masalah di depan tuh ekonomi, masalah orang yang jualan kurang jual, tetapi ada pembelinya jarang. Ekonomi kurang lancar. Biasanya banyak orang jual yang lain-lain menunjang apa segala. Pengunjung rame, ini COVID ini banyak terhalang. Dampaknya tuh kurang pengunjungnya. Yang utamanya kurang pengunjungnya. Kedua yang selanjutnya tadi apa tadi? Ekonomi itu kurang maju sini, tapi ada orang berjualan. Mereka kayak takut, orang mau beli takut, bersentuhan koler, mungkin uangnya mengandung kuman, jadi tapi mau orang. Itu dampaknya. Tapi dampak yang lain tuh ya masyarakatnya sini. Yang terbaiknya itu ada anak-anak meminta di depan ini, itu memang dibenarkan. Anak di depan ini memang kami ditegur. Itu dampaknya terbaiknya itu di zaman untuk saat ini. Tempat COVID atau sebelum COVID itu sama aja, anak-anak minta. Padahal pariwisata ini di nih melarang kami, anak-anak tolong singkirkan katanya, itu mengganggu. Nah itu dampaknya sebenarnya terbaik dilihat orang, apalagi tamu lokal ataupun tamu luar, tamu mancanegara. Memang akhirnya kita malu lah ada anak-anak di depan yang minta-minta. Sebenarnya itu kami dilarang, kata boleh kami tegur sudah. Tolong Pak, tertibkan anak-anak itu, jangan sampai minta-minta kayak gini, suruh di lain aja. Nah itu ya, itulah sedikit dampak yang mempengaruhi kami. Itulah tadi paparan jawaban dari Bapak Zulkarnain. Saya kembalikan lagi ke studio. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Breaking News 20 pagi kali ini. Saya Fitri Handayani bersama rekan saya Aulia Azhara mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.